Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna pendidikan multikultural yang ada di Amerika Serikat. Sejarah kolonisasi yang ada di Amerika itu memposisikan orang yang berkulit putih atau Euro-Amerika sebagai penduduk mayoritas di sana dan orang yang berkulit hitam sebagai penduduk minoritas. Karena didominasi oleh penduduk yang berkulit putih atau Euro-Amerika dalam bidang pendidikan dan dalam bidang ekonomi, menyebabkan terjadinya konflik dengan orang yang berkulit hitam karena memperjuangkan atau mereka yang berkulit hitam itu meminta kesetaraan dan kesamaan dengan orang yang berkulit putih sebagai warga Amerika. Kemudian karena banjirnya imigran di Amerika Serikat menambah ketegangan sosial politik, situasi ini meningkatkan jumlah penduduk yang menyebabkan penyelenggaraan kurikulum dan pengajaran peserta didik dilakukan secara adil dan sama. Makna pendidikan multikultural yang ada di Amerika ini yang pertama yaitu guru-guru di sana diharuskan untuk menerapkan konsep pendidikan multikultural di setiap mata pelajaran termasuk pelajaran seni tari. Yang kedua, guru-guru juga dimotivasi untuk mengenal siswa lebih dalam dan menghargai siswa tanpa mendiskriminasi peserta didik dan memberikan pelayanan yang sama kepada mereka. Dan selanjutnya adalah makna pendidikan multikultural yang ada di Kanada. Kanada merupakan negara pertama yang memberi pengakuan legal terhadap multikulturalisme karena di Kanada sendiri ditinggali oleh orang-orang asli Kanada yang merekrut atau membutuhkan imigran dari Eropa dan Asia, sehingga di sana terdapat bermacam-macam ras dan etnis. Karena banyaknya ras dan etnis yang ada di Kanada mengharuskan pemerintah mengakomodasi rakyat agar tercipta keadaan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam mengakomodasi kehidupan masyarakat di sana, pemerintah mengadopsi konsep mosaik budaya yang menggambarkan keanekaragaman ras dan etnis yang hidup berdampingan. Lalu, yang dapat diambil di sini yaitu pemerintah memberi alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras dan etnis. Yang kedua, memperluas pengertian kebudayaan yang berbeda karena di Kanada itu terdapat banyak beraneka ras dan etnis dan kebudayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kesempatan yang sama dalam berpartisipasi. Yang keempat, pengembangan kebijakan berpartisipasi di semua kantor pemerintah federal. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna pendidikan multikultural di Inggris dan di Asia Tenggara. Di Inggris, sebelum Perang Dunia Kedua, mereka terkenal dengan masyarakat monokultur. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, mereka menjadi multikultural dikarenakan banyak kaum imigran yang masuk ke Inggris. Sebenarnya, pemerintahan sudah memberikan yang terbaik untuk kelompok imigran, tetapi dalam masyarakat masih ada perbedaan-perbedaan di perumahan, tenaga kerjaan, dan pendidikan. Maka dari itu, kelompok imigran menginginkan adanya pendidikan multikultural, sehingga didirikan SCRRI untuk mereview kebijakan-kebijakan dalam imigrasi. Nah, laporan SCRRI ini menghasilkan pendidikan kelompok imigran. Yang pertama, bahasa Inggris dijadikan bahasa yang kedua. Kemudian yang kedua, penggunaan istilah imigran diganti dengan masyarakat multirasial. Yang ketiga, menuntut pendidikan yang lebih baik dan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat multirasial. Dan yang keempat, merumuskan pengertian seperti integrasi, asimilasi, dan pluralisme untuk menggambarkan hal yang sama. Nah, kemudian pendidikan multikultural ini juga berubah, tidak hanya diberikan di sekolah-sekolah saja, tetapi melalui forum-forum pendidikan masyarakat seperti televisi BBC. Nah, pada tahun 1988 ini diundangkan era yang mengandung dua arti, yaitu paham neoliberalisme dan paham konservatisme. Jadi, pendidikan multikultural di Inggris tidak akan pernah selesai, tetapi akan berubah sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang multikultural. Kemudian, makna pendidikan multikultural di Asia Tenggara. Nah, saya di sini akan membahas di Indonesia. Di Indonesia ini terkenal dengan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku,
ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. Tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Makna pendidikan multikultural di Indonesia ini yang terpenting ada 3. Yang pertama, pendidikan multikultural ini berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Yang kedua, dengan adanya pendidikan multikultural diharapkan siswa tidak tercerabut dari akar budayanya. Kemudian yang terakhir, pendidikan multikultural ini relevan di alam demokrasi seperti saat ini. Untuk mewujudkan multikulturalisme di Indonesia, maka pendidikan multikultural ini harus dimasukkan di kurikulum nasional sehingga masyarakat Indonesia akan menjadi multikultural begitu. Nah, kemudian di perguruan tinggi seharusnya mereka memberikan kebebasan untuk mengembangkan budaya mereka masing-masing dan menanamkan sikap toleransi. Materi yang selanjutnya adalah mengenai perbedaan dan persamaan isu yang dibangun dari berbagai negara tersebut. Setelah dipaparkan materi yang sebelumnya mengenai pendidikan multikultural di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat, di Kanada, di Inggris, dan di Asia Tenggara, nah yang diambil yaitu negara Indonesia, tentunya ada persamaan dan perbedaan isu. Isu ini adalah permasalahan. Jadi adanya permasalahan yang dibangun dari berbagai negara tersebut. Nah, dari persamaannya yaitu isu antar negara, yaitu muncul karena telah menjadi fakta mewarisi dalam berbagai negara yang dibangun di atas keberagaman itu. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama di Amerika. Isu yang dibangun bertujuan untuk menghancurkan Amerika seperti adanya bahaya merah dengan adanya pengaruh komunis di Hollywood, serta ada isu budaya yang mengguncangkan Amerika Serikat dengan adanya keberadaan pembocor rahasia yang bernama Wikileaks. Selanjutnya di negara Kanada. Isu dari cultural studies di sana adalah nasionalitas orang-orang Kanada serta isu mengenai teknologi dan masyarakat. Selanjutnya di negara Inggris yaitu isu-isu yang diangkat mencirikan intelektual Inggris. Yang terakhir perbedaan isu yang dibangun dari Asia Tenggara. Nah, yang diambil adalah negara Indonesia. Banyak orang yang belum menyadari bahwa kemajemukan menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu adalah perbedaan dan persamaan isu yang dibangun dari berbagai negara tersebut. Materi yang selanjutnya mengenai nilai pendidikan multikultural yang dibangun. Pendidikan multikultural yang dibangun mempunyai 3 nilai, yaitu yang pertama nilai toleransi, yang kedua nilai persatuan, dan yang terakhir nilai keberagaman. Yang pertama nilai toleransi. Mereka yang memiliki perbedaan suku, ras, agama memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Jadi karena adanya perbedaan suku, ras, dan agama, ini malah menimbulkan nilai toleransi yang tinggi. Nah, yang kedua adalah nilai persatuan. Adanya nilai persatuan setelah adanya pendidikan multikulturalisme di berbagai negara. Jadi setelah adanya pendidikan multikulturalisme di berbagai negara ini juga muncul nilai persatuan. Nah, yang terakhir yaitu nilai keberagaman, yang dimana adanya masyarakat yang heterogen karena mereka melakukan imigrasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, yaitu dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara mempunyai karakteristik dan makna pendidikan multikultural yang berbeda-beda tergantung kondisinya ataupun sejarahnya. Namun, antar negara juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu masyarakatnya mampu bertoleransi. Selain itu, dengan adanya keberagaman juga menimbulkan isu-isu di setiap negara. Maka dari itu, pendidikan multikultural harus ditanamkan dalam hati masyarakat yang multikultural sehingga akan terlihat nilai-nilai dari pendidikan multikultural tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.